Lur, selamat datang di Ngidul Ngalobu mau film jadul. Ya opo kabar lur, sehat-sehat kabeh ya. Kalian pernah nggak beli penyetan tapi nggak dikasih sambelnya? Itu nggak enak banget lur. Sesuai requestan salah satu dari kalian, kali ini kita akan mengidul film kriminal drama berjudul Gridiron Gang tahun 2006 yang berdasarkan kisah nyata. Film yang sangat emosional dan inspirasional dan fenomenal. Bercerita tentang seorang pria yang bekerja sebagai pengawas di pusat penahanan. Pria ini sangat ingin merubah remaja-remaja berandalan dan kriminal yang ditahan di sana. Rencana apa yang akan dilakukannya? Dan sekriminal apa remaja-remaja yang ditahan di sana? Seperti biasa kita abantun dulu ya kan? Cak Darmaji, guru fisika. Monggo sekecaaken. K. Just leave! And give it your best shot. There's nothing to believe in, I believe. Ada lebih dari 120.000 remaja Amerika Serikat yang dimasukkan ke penjara khusus remaja. Setelah dibebaskan, 75% akan masuk kembali ke dalam penjara atau bahkan mereka tewas. Berdasarkan kisah nyata, inilah kisah remaja-remaja kriminal yang menginginkan perubahan dalam hidupnya. Gridiron Gang. Kenakalan remaja berumur 16-17 tahun sering terjadi, beli pentol nggak bayar, bolos sekolah, pas upacara pura-pura sakit ke UKS, dan ada juga yang sampai melakukan kriminalitas. Remaja-remaja kriminal ini ditahan di dalam camp Kilpatrick, Los Angeles. Seorang remaja bernama Roger memukuli anak lain karena perselisihan antar geng. Roger pun ditahan di ruangan isolasi. Lalu datanglah Sean, salah satu pengawas di sana. Sean memukuli Roger karena dia melakukan hal di luar batas. Sean bilang jika Roger tetap seperti ini, maka dia nggak akan masuk penjara, tapi dia pasti akan tewas karena perselisihan antar geng yang nggak pernah selesai. Dan hanya dialah yang bisa merubah itu semua. Keesokan harinya Roger sudah dibebaskan dan dia bertemu dengan sepupunya sekaligus teman satu gengnya bernama Willy dan kekasih dari Willy yaitu Daniel. Tak lama kemudian teman-teman gengnya datang dan mengajak mereka untuk melawan geng 95 yang sudah nyari gara-gara. Awalnya Roger udah nolak, tapi karena faktor kesetiakawanan, dia terpaksa mengiyakan ajakan temannya dan masuk ke lingkaran itu lagi. Tapi musuh bebuyutan mereka yaitu geng 95 tiba-tiba datang dan menembaki mereka. Roger ditabrak dan akhirnya dia tewas. Pertumpahan darah antara geng 95 dan geng Willy serta Roger yaitu geng 88 sudah sejak lama terjadi. Willy yang sangat terpukul didatangi pemimpin mereka bernama Free. Free ingin Willy membalaskan dendam Roger dengan membunuh Anthony, salah satu anggota geng 95. For Roger. Pengawas lain di Kilpatrick bernama Malcolm memberitahu Sean kabar kematian Roger. Lalu terlihat salah satu remaja di sana bernama Junior yang membuat onar dan akhirnya dimasukkan ke dalam ruangan isolasi. Willy yang sudah sangat emosi akan menembak Anthony, tapi karena dia panik, Willy tidak bisa menembaknya. Don't do this. Willy yang kembali ke rumah melihat wajah ibunya yang penuh luka memar, dan itu semua karena pria yang mendekati ibunya. Pria yang hanya datang ke rumahnya jika uangnya habis. Sampai akhirnya Show me some. Just leave. Willy menembak pria tersebut, dan itu dilihat oleh ibu serta adiknya. Willy pun akhirnya dimasukkan ke camp Kilpatrick. Di lain tempat, Sean bilang ke Malcolm jika pekerjaan mereka di sana tidak bisa merubah anak-anak berandalan ini. Dalam perjalanan, Sean melihat tim football yang sedang berlatih. Sean yang memang mantan pemain football mendapatkan ide brilian. Sean bilang ke atasannya yaitu Paul dan Ted untuk memprogramkan tim football di camp Kilpatrick yang akan diikutkan ke kompetisi antara SMA. Menurut Sean, dengan dibentuknya tim football akan membangkitkan semangat dan harapan mereka. Dengan program ini mungkin bisa merubah mereka ketika bebas nanti. Dengan berbagai pertimbangan, Paul akhirnya mengizinkan. Lalu Sean menjemput ibunya di rumah sakit karena suatu penyakit ibunya diharuskan berobat secara rutin. Dan dia sangat mendukung Sean menjadi pelatih football di Kilpatrick.
Kemudian Willy bertemu dengan Kelvin, anggota dari geng 95 yang juga ditahan di sana. Ketika mereka akan bertikai, Sean memerintahkan mereka semua untuk berkumpul. Sean bilang jika akan ada tim football di sana, beberapa remaja ikut bergabung dan ada juga yang dipaksa untuk bergabung. Di antaranya adalah Leon, Perez, Bates, Kelvin, Matlock, Evans, dan Buck yang menjadi penyedia air. Junior ingin bergabung tapi Sean tidak memperbolehkan karena dia tidak pernah disiplin dan selalu berbuat onar. Willy sebagai anak baru di sana dipaksa Sean bergabung karena Sean tidak ingin hidup Willy berakhir seperti Roger. Sean dan Malcolm mendatangi banyak sekolah tapi nggak ada satupun yang mau bertanding dengan para kriminal berbahaya. Sampai akhirnya ada sekolah Kristen yang menerima tawarannya. Bahkan tim Sean mendapatkan jadwal pertandingan selama 1 musim penuh di Liga Camino Real. Sean mengumpulkan timnya dan mengatakan dia tidak peduli mereka dari geng atau lingkungan mana. Kini mereka semua adalah satu tim Mustang. Tujuan program ini ada 3. Nomor 1, asrama. Mereka kini harus belajar hidup bersama orang dari lingkungan dan latar belakang yang berbeda. Nomor 2, sekolah. Mereka harus menjadi murid yang baik di kelas. Dan nomor 3, gridiron. Gridiron adalah nama lain dari lapangan football. Dan di atas gridiron, aturan yang dijalankan adalah aturan Sean. Sean bilang jika mereka semua sekarang adalah pecundang, tapi jika mereka berhasil melewati tantangan ini, mereka akan jadi pemenang. Latihan pun dimulai. Ini berandal-berandal ngeja Mustang aja nggak bener-bener lur. Buck memberikan air ketika istirahat dan terlihat Junior yang sangat ingin bergabung dengan mereka. Latihan pun dimulai kembali. Terlihat lari Willy lebih cepat daripada yang lainnya. Karena latihan begitu berat, Evans pun memutuskan untuk keluar. 500 degrees and y'all doing wind sprints? Make sure you bring a heart with you next time. Touch the line and get back. Betapa bangganya Sean melihat mereka yang sudah berusaha keras. 3 minggu lagi mereka akan melawan tim Panther yang hanya kalah 5 kali dalam 3 tahun. 3 years. We about to make it 6. Lalu terlihat Junior yang meluapkan emosinya di scrum machine. Sean pun bertanya, ada apa gerangan Junior? Junior marah karena dia melewatkan ulang tahun anaknya. Junior sudah muak menjadi pecundang dan ingin melakukan sesuatu di dalam hidupnya. Dia sangat ingin bergabung dengan Mustang dan membuat bangga anaknya. Sean akhirnya mengizinkannya. Willy dan Kelvin ini masih selek aja lur. Dan ketika latihan dimulai kembali, Sean menengahi mereka. Willy nggak terima Roger dibunuh oleh geng 95. Sedangkan Kelvin juga nggak terima sahabat baiknya dibunuh oleh geng 88. Sean bilang terus mau sampai kapan kalian kayak gini? Mau sampai berapa orang lagi yang akan mati? Sabar bu, sabar. Mereka diminta berdamai saat itu juga. Sean marah-marah ke Paul dan Ted karena dana bantuan untuk perlengkapan tim footballnya ditunda-tunda. Sean ingin mereka segera mempercepatnya. Lalu Sean makin hilang kendali dan memarahi timnya karena formasi mereka nggak benar-benar. Sean nggak mengizinkan mereka istirahat sampai formasinya benar. Tapi mereka tidak menggubris Sean karena sangat kelelahan dan mereka malah duduk. Tapi justru itu membuat Sean senang karena untuk pertama kalinya mereka bisa kompak sebagai tim. Finally did something as a team. Betapa senangnya mereka mendapatkan perlengkapan football. Sebagian tidak mau memakai pelindung titit karena cuma banci yang memakainya. Tapi Because cups are for pussies. kebanyakan gaya sih ente. Kini mereka semua memakai pelindung titit. Karena Leon dulunya pengedar ganja, artinya Leon cukup pandai di hitung-hitungan. Sean pun ingin Leon di posisi hooker, yaitu sebagai pelempar bola. Lalu mereka dikunjungi oleh keluarga dan sahabatnya. Istri dan anak Junior datang. Daniel juga datang. Tapi karena Willy masih gampang emosi dan gak ada perubahan, Daniel pun pergi meninggalkannya. Begitu pula dengan ibu Bates yang semakin membenci anaknya. Sean pun mendatangi Bates yang menangis sendirian. Bates hanya ingin ibunya bisa menyayanginya. Sean pun berhasil menenangkannya dan meminta Bates menjadi seorang receiver atau penangkap bola. Malam harinya Willy menulis surat untuk Daniel. Willy meminta maaf dan akan berusaha untuk berubah. Karena hanya Daniela satu-satunya orang yang dia miliki. Ibu dan adiknya sudah pindah rumah karena tidak ingin adik Willy mengikuti jejaknya. Latihan pun dilanjutkan kembali. 5 hari lagi pertandingan dimulai. Tapi sayangnya Junior cedera. Junior tidak bisa ikut pertandingan karena tulang punggungnya cedera. Ketika latihan, remaja lain bernama Pivi mengolok-olok tim football. Lalu Junior pun datang membela mereka.
Man, shut the hell up, Peavy. Yeah, you the pussy. Hey. Take it easy, yo. Junior berhasil membangkitkan semangat teman-temannya yang akan bertanding esok hari. Junior yakin Mustang bisa memenangkan pertandingan meskipun tanpa dirinya. 1, 2, 3. Mustang! Evans menyesal tidak meneruskan latihannya. Evans sadar fisiknya tidak memenuhi syarat. Sean pun mengajak Evans bergabung kembali sebagai manajer perlengkapan. Di ruang ganti, rasa gugup menghantui mereka. Sean pun kembali memotivasi mereka sebelum pertandingan pertama dimulai. You are worthy of something. Are you ready to accept the Mustang Challenge? Tim Panther lawan pertama mereka. Karena Panther masuk ke lapangan dengan sangat keren, ditambah ada cheerleaders dan pendukung yang sangat banyak, mental Mustang mulai kendor. Untungnya sempaknya nggak kendor. Di awal pertandingan, hantaman Kelvin dan Matlock sangat bagus dan bola kini milik Mustang. Kini giliran Willy yang menyerang, tapi dia ditahan oleh Stevens. Sekarang giliran Leon yang tidak fokus melempar bola dan bola pun kembali menjadi milik Panthers. Panthers berhasil mendapatkan touchdown pertama. Permainan mereka semakin kacau dan saling menyalahkan satu sama lain. Touchdown kembali didapatkan oleh Panthers dan babak pertama selesai dengan skor 21-0. Sean yang melihat permainan mereka sangat buruk jadi lepas kendali dan memarahi mereka habis-habisan. Tapi justru karena tindakan Sean inilah permainan mereka semakin tidak tenang. Dan Sean masih terus memarahi mereka saat pertandingan berlangsung. Willy berusaha menyerang tapi lagi-lagi dia berhasil dihentikan oleh Stevens yang selalu mengolok-olok permainannya dan memancing amarahnya. You better stay down, boy. You better stay down. Get out there and hit him. Skor semakin jauh dan mereka sangat kecewa dengan pertandingan pertamanya. Pertandingan selesai dengan skor akhir 38-0. Sean pun meminta mereka berkumpul. Sean bilang jika pertandingan pertama pasti akan sulit dan selalu ada kesalahan, termasuk kesalahan di dirinya sendiri. Panther sudah bersama selama 3 tahun, sedangkan Mustang baru 3 minggu. Sean yakin mereka akan lebih baik jika latihan lebih keras lagi, tapi tidak buat Willy yang memutuskan keluar dari sana. Sean menjenguk ibunya dan menceritakan semua yang terjadi. Sean merasa bersalah karena terlalu lepas kendali dan membuat timnya tertekan. Ibunya pun menguatkan Sean karena liga masih panjang dan anak-anak itu pasti akan kembali. Pivi dan kawan-kawannya semakin membuli tim football. Mental mereka pun semakin down dan beberapa di antaranya tidak ingin melanjutkan bermain. Sean dipanggil oleh Paul dan Ted. Mereka bilang jika anak-anak tidak mau lagi bermain football karena mereka sangat kecewa dan kepercayaan diri mereka juga sudah hilang. Sean akhirnya pasrah dan tidak akan melanjutkan latihannya. Tapi Junior berhasil membangkitkan semangat teman-temannya, termasuk Willy. Mereka tidak ingin menjadi pecundang dan akan membuktikannya kali ini. Di pertandingan kedua, Mustangs bermain jauh lebih baik, tapi Willy terlihat masih sangat takut tabrakan dengan musuh. Pertandingan pun selesai, Mustang masih kalah dengan skor 21-14. Lalu di sesi latihan berikutnya, Sean akan membuat mental Willy jauh lebih baik. Come for Willie Weathers. What you want with me? Sean meminta Willy bisa menerobos pertahanannya dan menjatuhkannya. Berkali-kali usaha Willy tidak berhasil. Sean terus memberikan semangat kepada Willy sampai akhirnya kini mental, fisik, dan skill mereka semakin bertambah. Di pertandingan berikutnya, di detik-detik terakhir, Willy berhasil mencetak angka kemenangan dengan bantuan dari Kelvin. Selebrasilah mereka ini ya kan, untuk kemenangan pertamanya.
Hari itu Sean tidak bisa melatih karena harus menemani ibunya di rumah sakit yang kondisinya semakin memburuk. Lalu anak-anak asuh Sean memberikan kejutan dan semangat untuk dirinya. For your mom, coach. We all signed the card. All right, y'all, bring it in. Mereka berharap ibu Sean cepat sembuh dan bisa melihat mereka bermain. Tapi sayangnya ibu Sean sudah meninggal. A couple hours later, she was gone. She cheered me on. Mereka menulis surat untuk keluarga, kekasih, dan sahabatnya. Betapa bahagianya mereka sekarang karena banyak perubahan yang mereka rasakan. Willy sangat ingin Daniel melihatnya bermain. Sean yang membaca suratnya langsung mendatangi Daniel. Tapi ternyata selama ini surat dari Willy tidak pernah disampaikan ayahnya ke Daniel. Karena ayahnya tidak ingin hidup Daniel jadi rusak. Sean pun memahami posisi ayah Daniel. Sean hanya bilang jika sekarang Willy sudah menjadi pemain football dan mengalami banyak perubahan. Lalu Free mendatangi Camp Kilpatrick untuk mengunjungi Willy, tapi Malcolm tidak mengizinkan karena dia bukan keluarga Willy, dan pastinya Malcolm khawatir Free akan membawa kembali pengaruh buruk bagi Willy. Lalu Free sempat melihat Kelvin, dan di situ Kelvin sempat mengancam Free. Di pertandingan berikutnya, Mustang akhirnya ada cheerleader, yaitu mbak-mbak dari camp penjara khusus remaja wanita. Pendukung Mustang pun sekarang mulai bertambah. Terlihat Free beserta beberapa anggota geng 88 yang juga ikut melihat. Jiwa geng 88 di Willy pun mulai tumbuh kembali karena mendapatkan dukungan dari teman satu gengnya. Sedangkan Daniel ataupun keluarganya tidak pernah datang. Mustangs kembali menang hari itu dan masuk babak playoff. Lalu Free tiba-tiba masuk ke lapangan. Karena perselisihan dan rasa dendam ke geng 95, Free pun menembak Kelvin. Willy menyelamatkan Kelvin. Free yang kabur ditembak mati oleh polisi. Dan karena kasus itu, Mustangs tidak bisa mengikuti playoff. Kelvin pun masih dioperasi. Willy memukuli teman gengnya karena mengatakan dia seorang pengkhianat. Sean mendatangi Willy di ruangan isolasi. Sean mengatakan jika Kelvin baik-baik saja, tapi Willy malah bilang mati ajalah sekalian si Kelvin. Sean bilang jika sekarang dia sudah tidak bisa kembali ke gengnya karena teman-teman gengnya di Kilpatrick melihat Willy yang membantu musuhnya. Willy sangat bingung dengan dirinya sendiri dan dia juga sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Sean berkata jika masih ada dirinya di sana. Sean ingin Willy memaafkan semua orang yang bersalah di kehidupannya agar dia bisa melanjutkan hidup dengan tenang. Karena jika tidak, orang-orang yang bersalah di hidupnya akan selalu menekan mentalnya. Sean dan Ted berhasil meyakinkan dewan-dewan pengawas untuk mengizinkan Mustangs bertanding di playoff dan memastikan tidak akan terjadi penembakan lagi dengan memanggil kepolisian untuk menjaga lapangan di sana. Di babak ini Mustangs kembali berhadapan dengan Panther. Mbak-mbak cheerleader pun sekarang sudah pakai kostum dong. Sean meyakinkan timnya bahwa dulu Panther mengalahkan sebuah tim yang belum pernah bermain, tapi kali ini akan berbeda. Pertandingan pun dimulai. Terlihat Ibu Bates, anak junior, dan Daniel bersama ayahnya datang ke pertandingan. Kelvin yang sudah sembuh juga datang dan mereka memberikan penghormatan kepadanya. Pertandingan pun dimulai. Willy berhasil touchdown tapi dianulir karena Bates melakukan pelanggaran. Lagi-lagi Willy dijatuhkan oleh Stevens dan Panther berhasil mencetak touchdown. Mental Leon kembali jatuh. Leon terlalu khawatir operannya salah. Sean pun memotivasi Leon untuk lebih yakin dengan dirinya sendiri. Panther touchdown kedua kalinya dan babak pertama pun berakhir. Di ruang ganti, Sean sengaja tidak memberikan arahan. Sean yakin mereka akan termotivasi dengan sendirinya. Willy bilang jika mereka lebih hebat dari Panthers, kita sudah berubah dan bukan seorang pecundang lagi. Kita harus buktikan ke orang-orang bahwa kita bisa berbuat sesuatu. We changed. We're not losers no more. Willy kembali dijatuhkan oleh Stevens, tapi sekarang dia sudah bisa mengendalikan emosinya. Don't go nowhere, dog. I'll be right back. Willy meminta mereka mengubah taktik serangan. Dengan taktik tersebut akan ada celah untuk bisa mencetak skor. Dan kali ini Willy berhasil menghantam Stevens. Mampus. You alright, nigga?
Touchdown pertama bagi Mustangs. Waktu kurang 50 detik lagi dan skor 14-10. Sean akan mencoba melakukan umpan jauh ke Bates. Sean bilang ke Bates bahwa dia harus yakin dan tenang karena ini hanyalah sebuah permainan. Bates berhasil menangkap bola dan memperoleh 50 yard. Waktu kurang 11 detik dan mereka butuh 20 yard lagi untuk mendapatkan touchdown agar bisa memenangkan pertandingan. Willie dipercaya untuk menyelesaikan pertandingan ini dan tiba-tiba Junior memasuki lapangan untuk membantu teman-temannya. Dia sudah tidak mempedulikan cederanya. What the hell? Slip disc my ass. Get behind me. Pertandingan dimulai kembali. Junior berhasil menjatuhkan 2 lawan dan Willie langsung berlari kencang. Willie lagi-lagi dijatuhkan oleh Stevens, tapi dia sudah menginjak touchdown. Kemenangan pun didapatkan oleh Mustangs dengan skor 16-14. Mustangs bermain di championship minggu depannya dan menelan kekalahan 17-14, tapi mereka sudah bermain sangat bagus dan tidak ada lagi yang menganggap mereka seorang pecundang. Sejak saat itu anak-anak sudah dibebaskan, 24 masuk sekolah, 3 mendapatkan pekerjaan dan hanya 5 yang kembali masuk ke penjara. Angka itu jauh lebih baik dari rata-rata kegagalan 75%. Bak si pembawa air terbunuh. Leon keluar dari lingkaran pengedar ganja dan bermain football untuk SMA Dorsey. Bates sudah bersekolah dan tinggal bersama ibunya. Perez dan Matlock kembali ke geng lama mereka dan masuk penjara. Kelvin yang sudah sembuh total akan bermain football untuk SMA Washington. Junior bekerja di perusahaan furniture dan tinggal bersama keluarganya. Dan Willie mendapatkan beasiswa penuh untuk bermain football di sekolah ternama. Sekolah yang lokasinya sangat jauh dari geng 88. Sean tetap melatih di Camp Kilpatrick. Dia melatih remaja-remaja lain yang ingin perubahan dan berhenti menjadi pecundang. Di akhir film terlihat video dokumenter Sean yang asli sedang melatih timnya. Bukan hanya melatih, tapi dia juga memberikan pelajaran tentang kehidupan. Dan buyar, apik pol kan lur filmnya. Memang ada beberapa fakta dan fiktif di film ini lur, kayak karakter Sean, Malcolm, Junior, dan Bates itu beneran ada. Begitu pula dengan Willie, hanya saja nama orang aslinya bukan Willie melainkan Michael Black. Bahkan si Michael Black ini sampai tembus ke NFL lur, luar biasa memang. Banyak banget pelajaran yang bisa diambil, terutama dari Sean. Dan menurutku scene yang paling emosional itu ketika Sean mendatangi Willie yang ada di ruangan isolasi. Itu emosional banget lah. Tapi kalau berandal-berandal Amerika ngelawan anak-anak SMK sih tetep jiper kayaknya ya. Ya wes, aku Icang undur diri, matur nuwun dan say no to berbuat kriminal. Dan say yes untuk klik subscribe di bawah ini. Assalamualaikum.